Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan base 4 skakmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Raja yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1877. Putih dipegang oleh Johannes Herman Zukertov dan hitam oleh Nonaim. Di sini putih bidak E4, hitam E5, F4. Inilah dinamakan dengan Gambit Raja. Putih sengaja mengorbankan sebidak untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Di sini bidak D6 dan hitam menolak menerima korban bidak di F4. Putih kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, kuda C3, gajah G4, putih bidak D3, hitam gajah E7, putih rokade, hitam kuda H5. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini bidak pukul bidak. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda H5. Dan posisi putih sedikit lebih unggul. Putih bidak pukul bidak, hitam kuda pukul bidak, dan di sini hitam kembali melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini hitam rokade, dan posisi hitam tidaklah sejelek yang di partai. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda pukul bidak mengikat kuda di F3, tetapi putih kuda pukul kuda, hitam tentu gajah pukul menteri, putih bidak, gajah pukul bidak skak, raja F8, gajah pukul kuda pen skak, gajah tutup, benteng pukul gajah, skak, bidak pukul gajah, benteng, gajah skak, raja E7, kuda D5 skak, raja E6, gajah F7 skak, raja pukul kuda, bidak C3, hitam bidak mengancam kuda, putih gajah F4 skak mat. Partai kedua dimainkan tahun 1877. Putih dipegang oleh Adolf Andersen dan hitam oleh Fritz Reimann. E4, E5, F4, D5, E pukul D, hitam bidak E4, gajah skak, bidak tutup, bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, putih gajah pukul kuda, skak, bidak pukul gajah, putih bidak D3, hitam gajah C5, kuda E2, gajah A6, putih bidak pukul bidak. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini bidak D4, gajah pukul kuda, menteri, raja pukul gajah, gajah pukul bidak, bidak C3, gajah B6, gajah pukul menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, bidak A4, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak pukul bidak, menteri B6, raja
F1, hitam kuda F6, kuda B C3, benteng D8 mengancam menteri, menteri E1, menteri B4, bidak B3, kuda G4, kuda A4, menteri pukul menteri, raja pukul menteri, gajah F2 skak, raja F1, benteng D1 skak mat. Partai ketiga dimainkan tahun 1877. Putih dipegang oleh Adolf Andersen dan hitam oleh Fritz Riemann. E4, E5, F4, E pukul F, kuda F3, bidak G5, gajah C4, gajah G7, bidak H4, hitam bidak H6, putih bidak D4, hitam bidak D6, putih bidak C3, hitam bidak G4 mengancam kuda, menteri B4 mengancam bidak di F7, hitam bidak pukul kuda, putih gajah pukul bidak skak, raja F8, putih rokade, menteri pukul bidak, putih benteng pukul bidak, hitam kuda F6. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini gajah E5, bila bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda F6, gajah G6 mengancam mat dengan menteri ke F7. Di sini hitam melindungi dengan bidak D5 dan hitam melakukan langkah yang benar-benar jelek. Lebih baik di sini raja ke E7, bila putih benteng pukul bidak mengancam menteri, kuda tutup, dan posisi hitam tidaklah sejelek yang di partai. Kita kembali ke rangka partai. Di sini hitam bidak D5 untuk menghalangi mat dengan menteri di F7. Menteri B4 skak, raja G8, menteri E7 mengancam mat di F7. Benteng H7 untuk persiapan lari raja, gajah skak, raja H8, menteri skak, kuda terpaksa tutup, menteri pukul kuda, skak mat. Partai keempat dimainkan tahun 1878. Putih dipegang oleh Fritz Riemann dan hitam oleh Adolf Andersen. E4, E5, F4, E pukul F, kuda F3, bidak G5, gajah C4, bidak G4 mengancam kuda, kuda E5, menteri H4 skak, raja F1, bidak F3, putih bidak D4, hitam kuda H6, putih kuda C3, bidak D6, putih kuda D3, bidak pukul bidak, skak, raja pukul bidak, hitam kuda C6, putih kuda B5,
gajah D7. Di sini kita melakukan langkah lemah. Lebih baik di sini gajah G7, bidak C3, menteri E7, dan posisi masih berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah D7 dan posisi putih jauh lebih unggul. Putih kuda, pukul bidak skak, raja D8, kuda pukul benteng, putih hitam menteri H3 skak, raja F2. Tadi hitam yang melakukan langkah lemah dan posisi putih sangat kuat. Dan sekarang putih yang melakukan langkah lemah, sehingga posisi hitam yang lebih kuat. Seharusnya di sini putih kuda G1, kuda pukul bidak, kuda F4 mengacak menteri, menteri F3 skak, raja F2, menteri H4 skak, raja E2, gajah C6, gajah D5, dan posisi putih sangatlah unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih raja F2, bidak G3 skak, bidak pukul bidak, kuda G4 skak, raja F3, kuda D4 skak, raja F4, gajah H6 skak mat. Sahabat catur, itu tadi 4 buah partai skak mat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Raja. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pas pawn atau bidak bebas. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.